Jurnalis Belanda belak-belakan sebut pemain timnas Indonesia bodoh. Mereka harusnya tidak tertipu. Gelombang naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan PSSI dalam beberapa tahun terakhir kembali menuai perhatian. Kali ini dari media Belanda. Kritik datang dari jurnalis RTV Oost, Tigeman van Wezing, yang secara terbuka menilai keputusan sejumlah pemain memilih membela timnas Indonesia belum dipertimbangkan secara matang. Sorotan ini mencuat seiring laporan adanya peninjauan administratif oleh KNVB terkait status pemain yang kini tidak lagi memegang paspor Uni Eropa. Perubahan kewarganegaraan tersebut berdampak langsung pada izin kerja dan regulasi ketat di kompetisi Belanda. Beberapa pemain yang terdampak antara lain Justin Hapner, Dan James, Tim Gevens, hingga Nathan Choaon. Mereka dilaporkan tidak dapat tampil sementara waktu, hingga proses administrasi dan izin kerja mereka disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Dalam diskusi di program The Oost Tribune, Van Wezing menyampaikan kritik keras terhadap para pemain muda yang dinilainya terlalu terburu-buru mengambil keputusan besar dalam karir mereka. Saya pikir itu jauh lebih bodoh dari para pemain dan agen mereka. Seharusnya memikirkannya dengan matang, jangan terburu-buru. Tom Knipping dari Football International menulis artikel yang sangat bagus tentang itu di Indonesia. Aturannya menyatakan bahwa jika Anda memperoleh kewarganegaraan tersebut, Anda akan kehilangan paspor Belanda Anda, tegas Van Wezing. Ia juga menyinggung kasus Tim Gevens yang dianggapnya sebagai contoh pemain muda yang terpengaruh oleh masifnya program naturalisasi. Gevens seharusnya tidak tertipu oleh kampanye Indonesia itu. Memang bagus mereka terbang ke sana, tetapi itu hanya berjuang pada kesengsaraan, tambahnya. Pernyataan tersebut memicu perdebatan, terutama di kalangan pengamat sepak bola Indonesia yang melihat naturalisasi sebagai strategi memperkuat daya saing tim nasional di level internasional. Masalah utama bukan sekedar soal kewarganegaraan, tetapi juga dampak ekonominya di kompetisi Belanda seperti Eredivisie. Berdasarkan regulasi, pemain non-Uni Eropa wajib menerima gaji minimum sekitar 608.000 euro per tahun. Angka ini menjadi kendala serius bagi klub-klub terutama yang berada di papan tengah atau bawah. Banyak klub tidak mampu memenuhi standar tersebut, sehingga pemain beresiko kehilangan tempat di skuad utama. Sebagai contoh, Dan James yang bermain untuk Go Ahead Eagles dikabarkan menerima gaji jauh di bawah batas minimum tersebut. Situasi ini membuat statusnya sebagai pemain non-Uni Eropa menjadi beban administratif bagi klub. Selain Dan James, nama seperti Max Hilgers juga disebut berpotensi menghadapi tantangan serupa jika tidak ada penyelesaian kontrak sesuai regulasi. Di sisi lain, PSSI menegaskan bahwa polemik ini tidak berkaitan dengan keabsahan pemain untuk membela timnas Indonesia. Federasi menyebut persoalan yang terjadi murni bersifat administratif antara klub dan Federasi Belanda. Artinya, meskipun mengalami kendala di level klub, para pemain tetap dapat memperkuat skuad Garuda di ajang internasional tanpa hambatan. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru dalam sepak bola modern. Banyak negara memanfaatkan diaspora untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Namun, kasus Indonesia menjadi sorotan karena jumlah pemain yang dinaturalisasi dalam waktu relatif singkat. Di Eropa, keputusan berpindah kewarganegaraan memang membawa konsekuensi besar, mulai dari kehilangan status Uni Eropa, pembatasan transfer, hingga perubahan nilai pasar pemain. Bagi para pemain, pilihan ini pada akhirnya menjadi pertaruhan antara peluang bermain di level internasional bersama timnas Indonesia dan stabilitas karir di kompetisi Eropa. Dengan situasi yang masih berkembang, menarik untuk melihat bagaimana pemain, klub, dan federasi menemukan solusi agar karir para pemain tidak terhambat, sekaligus tetap berkontribusi maksimal bagi sepak bola Indonesia.